supaya mengerti surga, maka saya katakan tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Wow, tidak ada surga. Iya, tidak ada surga. Iya, Shalom Aleichem Beshem Yehoshua HaMashiach. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di channel kita ini, yaitu Misteri Kristus. Dan kiranya Bapak Ibu semua berkenan untuk tetap mendukung channel ini menjadi berkat bagi semua orang. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kajian yang luar biasa dari seorang ustadz yang bernama Ahmad Ozim, di mana di dalam kajiannya itu dia mengatakan bahwa di seluruh ayat Al-Quran itu tidak ada ditemukan kata sorga. Sekalipun ada di dalam terjemahan Indonesia sorga, tetapi itulah tidak tepat terjemahannya. Melainkan terjemahan yang tepat untuk itu adalah dalam bahasa Inggris, di mana di dalam bahasa Inggris itu tidak bicara sorga, melainkan itu bicara tanah. Dan ini cukup luar biasa, dan sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Malam ini saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya disebut surga itu. Nah, tapi nanti jangan kaget semua penjelasan saya itu. Karena saya selalu menyampaikan itu based on kitab, ya kan, bahasa, sehingga Anda boleh merenungkan, boleh bertanya, tapi jangan marah, gitu kan. Ini gini, supaya mengerti surga, maka saya katakan tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Wow, tidak ada surga. Iya, tidak ada surga. Jadi tidak ada satu kata pun yang merujuk itu surga, ya kan. Lalu mereka, Bapak katanya Ustadz kok ya semacam-macam, ya kan. Loh, saya kan bilang, coba itu ada nggak kata surga? Lah ini memang bahasa Arab Pak, ya nggak ada tulisan kata surga. Bukan, tahu kalau Al-Quran itu bahasa Arab, tapi itu coba ya, jangan yang terjemahan Indonesia. Loh kenapa Pak? Kalau terjemahan Indonesia itu ya sudah mengandung ada bias politik kekuasaan, ya. Tapi carilah yang bahasa Inggris, ya kan. Sekarang tahu bahasa Inggrisnya surga itu apa? Ya heaven, ya. Jadi tahu, ya kan. Nah nanti cari di situ kata heaven untuk di Al-Quran. Ya Al-Quran itu ya nggak ada Pak. Iya, terus apa? Garden terjemahnya Pak. Garden. Jadi itu garden bukan heaven nih. Bukan heaven. Ya. Garden, ya. Nah, kalau garden berarti cocok nggak dengan keterangan Al-Quran? Ya cocok, soalnya mengalir sungai di bawahnya lah. Ya kan, itu sudah saya jelaskan. Ya, surga neraka itu di Islam esoteris. Ya. Jadi seperti itu, ya. Saya minta, ya, saya jelaskan di Islam esoteris itu. Kalau surga itu pengertiannya sebagai tempat orang untuk yang menikmati sesuatu, ya, maka silahkan buka surat 3, ya, ayat 133, ya kan. Kan gitu. Kalau toh itu diterjemahkan surga loh, kalau ya. Diterjemahkan iya, surga. kan kita surat apa, Pak? Surat Al-Imran 31 ya Pak Ozim? surat 3 ayat 31. 133. Oh, 131. 133 ya? Iya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau surga itu sudah seluas langit dan bumi, pertanyaannya di mana neraka? Iya. Kalau sudah seluas langit dan bumi itu kan sudah memenuhi ya. Tidak memenuhi, ya kan? Kan nggak ada tempat bagi yang lain-lain. Di mana neraka? Luas langit dan bumi. Iya. 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 Ya. Ayat itu pun ternyata ada sahabat yang bertanya. Nah, tapi Rasul menjawab yang bisa dipahami
orang yang Yang bertanya, ya kan. Nah, lalu dijawab oleh Rasul, ya, jika malam hari telah tiba, di mana siang itu? Nah, ya. Artinya surga dan neraka itu pada dirimu. Iya. Kalau dirimu sudah hatinya lapang seluas langit dan bumi, surga kan gitu kan. Oh, no penderitaan kita sudah gak menderita. Gitu. Jadi bukan tempat, tetapi pemaknaan hidup ya Pak Koji. Pemaknaan hidup, ya tempat itu karena orang hidup perlu tempat, tapi tidak dalam arti kata tempat sebagai habitat, gitu loh. Sebagai tempat kita menuju nanti. Iya, bukan sebagai gitu. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ahmad Hosim terkait ayat-ayat kitab sucinya. Dia mengatakan bahwa di seluruh ayat kitab sucinya tidak ada satu kata pun ditemukan kata sorga, melainkan yang ditemukan di sana adalah garden atau taman. Sedangkan surga dalam bahasa Inggris adalah heaven. Dan kita tahu teman-teman ya, kenapa saya bagikan ini, karena supaya para mualaf yang menonton video ini bisa terbuka sedikit pikiran mereka yang selalu mengatakan bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada jaminan masuk surga. Saya mau mengatakan kepada teman-teman semua, di dalam ayat Alkitab Bapak Ibu ya, di mana ada ratusan ayat berbicara tentang surga, yang dimana tentang surga di sana dibicarakan oleh orang yang berasal dari surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, kepada ahli Taurat juga dia pernah mengatakan bahwa kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Dan juga dia berkata bahwa kepadaku diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di surga. Artinya bahwa Yesuslah yang memegang otoritas penuh atas seluruh bumi dan juga di sorga. Itulah sebabnya dengan tegas Yesus mengatakan kepada pengikut-pengikutnya Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, janganlah cemas, jangan khawatir, jangan ragu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Itu perkataan Tuhan. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada saya, atau barang siapa yang tidak melalui aku, dia tidak akan pernah sampai kepada Bapa di surga. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan luar biasa, Yesus Kristus Bapak Ibu berbicara tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah. Selama dia pelayanan di bumi, dia begitu menegaskan, dia menceritakan tentang bagaimana suasana di surga. Bahkan dia pernah singgung bahwa kehidupan manusia di surga itu hidup seperti malaikat. Tidak ada yang namanya kawin mengawini di sana. Hidup mereka adalah seperti malaikat, dan itu jelas kenapa kita percaya kepada Yesus ketika dia berbicara tentang suasana surga, karena dia tahu persis seperti apa suasana dalam surga. Kenapa? Karena dia berasal dari sana, dan patut kita harus percaya kepada orang yang pernah tinggal di sana. Dan setelah melakukan pelayanannya di bumi dengan melakukan banyak mukjizat, dan pada akhirnya dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus, untuk mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna, karena itulah cara Tuhan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Itulah sebabnya Paulus menuliskan dalam suratnya di Korintus, dia mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi standar untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus dibenarkan. Dan Yesus Kristus telah menggantikan kita dari hukuman dosa yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus telah menanggungnya semuanya di atas kayu salib. Dan itulah sebabnya kita tidak perlu ragu, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah,
karena ada satu jaminan dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus telah memateraikan kita untuk menjadi milik Allah. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.